Shalom. Ada sebuah prinsip yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Karena di dalam kekristenan itu seringkali kita didengungkan untuk hidup dalam ketaatan. Dan di dalam kehidupan ketaatan itu seringkali kita salah mengerti, bukan salah mengerti ya. Kita kurang mengerti karena di dalam pikiran kita kalau dibilang ketaatan langsung kita berpikir saya harus pakai usaha saya harus pakai kuat dan gagah saya harus berusaha dan saya harus proaktif. Betul, ada sisi itu betul, tetapi kekuatan kita juga tidak akan bisa menolong kita kalau kita tidak bermitra sama Tuhan. Dan itu seterusnya akan terjadi, kita akan setiap hari kita mulai sadar, setiap hari, oh ya Tuhan saya harus hidup taat. Setiap kali ada sesuatu yang salah, kita akan ditegur sama Roh Kudus di dalam sini, karena Roh Kudus itu adalah konselor agung kita. Dia yang kasih tahu sama kita, itu salah nak, makanya hati kita suka gak enak tiba-tiba. Kenapa gak enak ya, kenapa gak ada damai ya, lakukan ini dan seterusnya. Nah, ada satu format ketaatan yang tidak pernah dibahas, saya gak pernah dengar dibahas dan akhirnya kasihan jemaatnya, yaitu namanya menerima dari Tuhan. Sekarang gini, prinsipnya gini, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kalau saya gak punya yang terbaik di dalam diri saya? Bagaimana ketika didengungkan dari atas mimbar, ayo Bapak Ibu kasih yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Kita mulai bingung, oke kasih yang terbaik, saya mau kasih yang terbaik Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya yang terbaik di dalam sini, gimana caranya? Akhirnya kita hidupnya muter-muter aja dan akhirnya banyak orang Kristen yang stres. Banyak orang Kristen yang depresi, banyak orang Kristen akhirnya tidak kenal siapa Tuhannya, tidak kenal dirinya sendiri. Dan akhirnya hidupnya mereka akhirnya tidak mengerti, saya ini di dalam Tuhan tuh apa ya? Kemudian akhirnya begitu terus akhirnya. Bahkan akhirnya ikut Tuhan dengan formula dan lain sebagainya. Ya. Kita baca dulu, nanti kita bahas. Amsal 23 ayat 26 mengatakan begini. Amsal 23 ayat 26. Firman Tuhan katakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi dengan kata lain, Alkitab ini mengatakan, Amsal mengatakan, kamu kasih hatimu sama aku, kamu belajar dari saya, kamu ngerti isi hati saya terutama, nanti kamu akan senang dengan jalan-jalanku. Senang itu artinya ratsah natsar dalam bahasa Ibraninya, artinya kamu akan enjoy perjalanan dengan aku. Kamu akan menikmati perjalanan dengan aku. Banyak orang Kristen, betul jadi orang Kristen, tetapi akhirnya dia tidak mengerti perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi gini, di dalam setiap hidup ini, kita itu selalu ketika terima Yesus, kita diberikan meterai, kita dikasih sebuah status yang sangat luar biasa, yaitu anak. Kita ahli waris. Kita adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Roma 8 ayat 17. Itu status dan identitas kita, ya, status dan identitas. Langkah berikutnya yang patut kita lakukan adalah kita harus ambil keputusan mau jadi murid. Murid itu artinya matetes, artinya mau belajar dan diajar. Banyak orang Kristen hanya datang ke gereja saja, berpikir secara organik, nanti saya akan bertumbuh sendiri. Nanti saya akan ngerti sendiri. Enggak begitu, enggak bisa begitu. Kita harus ambil keputusan, saya mau belajar dan mau diajar. Saya mau mengerti firman Tuhan. Saya kemudian ketika saya tahu firman dan saya ngerti firman, saya harus aplikasikan. Ketika kita mengaplikasikan apa yang saya tahu dan saya ngerti, itu namanya hikmat. Itu namanya hikmat. Jadi setiap hari itu pembelajaran. Setiap hari minta Tuhan bukakan mata rohani saya supaya saya makin mengerti. Nah, saya karena ada di sebuah yayasan yang kami di Immanuel ini ada penerbitan, ada toko buku dan lain sebagainya, kami harus lihat survei lah dari zaman dulu itu untuk lihat orang Indonesia tuh apalagi jemaat tuh minat bacanya seperti apa sih, kemudian dari situ nanti akan kelihatan ya orang-orang Kristen ini gak pernah mau belajar dan lain sebagainya ya. Bukan di sini yang lain, ini muka-muka baca firman tiap hari pastinya ya. Jadi tahun 2000 kami itu dapat survei, saya lupa sumbernya dari mana, itu orang Indonesia minat bacanya 1 berbanding 45 saat itu, 20 tahun yang lalu, ya 23 tahun yang lalu lah. Kemudian di saat itu kami membuat sebuah produk namanya Alkitab sepanjang tahun. Nah Alkitab sepanjang tahun, waktu kami kemas, itu dengan dasar bahwa
jemaat itu susah kalau baca Alkitab itu, kalau nanti dibaca secara biasa, konvensional, nanti ketika masuk ke kitab imamat dan lain sebagainya mulai bosen. Karena di kitab imamat itu banyak bicara tentang prosesi, pengorbanan dan lain sebagainya, makin pusing nanti. Jadi kita bilang sama tim, oke lah, kita mulai buat ketika jemaat buka di hari pertama, itu ada penggalan dari perjanjian lama dan baru, dan ada Mazmur dan Amsal. Dan kemudian kita kemas kalimatnya ketika dibaca dalam satu hari hanya 20 menit. 20 menit. Nah kalau dibaca selama 365 hari, seluruh Alkitab berhasil dibaca akhirnya. Jadi kita kasih panduan seperti itu. Dibaca nggak? Enggak. Yang beli juga nggak banyak gitu loh. Ya, nggak juga. Ya saya berharap ini hanya panduan. Saya berharap ya pada baca yang secara konvensional lah ya. Saya berharap begitu. Tetapi nggak terjadi rupanya. Di tahun kemarin ini, data UNESCO keluar nih. Ini sumbernya betul ya. Saya tahu sumbernya betul. Dan data keluar, Indonesia minat bacanya makin jeblok dan jebloknya luar biasa. Karena sekarang 1 berbanding 1000. 1 berbanding 1000. Apalagi kalau kita kerucutkan untuk baca buku rohani, apalagi Alkitab. Mungkin bisa 1 berbanding 2000 kali. Itu kan makin parah akhirnya. Ya. Nah, setelah ini terjadi, setelah kita lihat survei ini, kita juga kaget dengan survei yang berikutnya. Orang Indonesia menempati peringkat nomor 1 di dunia. Jangan bangga dulu, peringkat nomor 1-nya adalah orang Indonesia paling suka ada di depan sosial media per hari 5 jam Bapak Ibu. 5 jam per hari. Jadi bisa bayangkan, orang Indonesia yang sudah disurvei dan paling banyak di dunia di depan sosmed, itu gak punya waktu 20 menit baca Alkitab. Kan ironis. Sekali lagi bukan di sini, tempat lain ini semua baca Alkitab. Kelihatan kok, mukanya seger-seger semuanya di sini ya. Kelihatan ngerti firman ini, saya ngomong nyambung semuanya gitu ya. Itu yang terjadi. Nah sekarang gini, itu kita gak mau lakukan, terus akhirnya dikit-dikit akhirnya datang ke hamba Tuhan ya. Masih dipikir hamba Tuhan itu adalah mediatornya dia. Karena di zaman perjanjian lama memang imam besar mediatornya manusia, memperdamaikan manusia dengan Tuhan di hari pendamaian. Waktu masuk ke dalam perjanjian baru, kita punya yang namanya mediator agung, namanya Yesus. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia tidak bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang seperti saya ini hanya penyampai kabar keselamatan gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit, saya nggak nyalahkan jemaat minta didoakan ya. Cuman dikit-dikit, Pak doain Pak, kenapa? Anak saya mau kuliah. Hah? Anak mau kuliah? Pak doain Pak, kenapa? Anak saya belum dapat jodoh Pak. Lama-lama saya rasa kayak dukun tuh gak? Dikit-dikit tante Pak doain Pak. Terus ada yang begini, Pak doain Pak, doain apa? Gak tahu, apa aja nih Pak, terserah deh gitu. Rasanya kayak dukun tuh gak rasanya? Jadi akhirnya saya bilang gini, Pak, Bu, Bapak sama Ibu tuh punya kuasa sama loh sama saya. Gak ngerti dia. Dia berpikir bahwa kalau didoain sama Bapak, oh ada lebih kuasa. Enggak gitu. Betul, kita punya karunia roh masing-masing. Ada yang punya karunia untuk mengajar, ada yang punya karunia untuk menasehati, dan seterusnya. Adalah 1 Korintus 12. Ada 9 karunia roh di situ dikasih tahu. Ada karunia untuk bernubuat dan lain sebagainya. Di dalam hal-hal yang tertentu, oke lah, kita berdoa sama-sama dan lain sebagainya. Tapi ini jadinya jadi luar biasa akhirnya. Hal-hal seperti begini karena gak ngerti Tuhannya siapa dan tidak ngerti dirinya siapa di dalam Tuhan. Dan itu yang akhirnya bablas. Ya, saya udah pernah kasih tahu kok di sini ya. Beberapa tahun lalu saya doakan orang sakit dalam 1 tahun 7-7-nya meninggal semuanya. Tuh, sampai sempat terkenal loh saya waktu tahun itu ya. Tahun berapa tuh saya lupa. Pak Billy tuh kalau doain orang cepat ketemu Yesus loh. Sampai ada berita kayak begitu, sampai saya diundang sama satu rumah. Pak, kita nih dengar Bapak katanya kalau doain orang cepat ketemu Yesus. Ini Papa udah sekarat Pak. Bapak boleh gak ke rumah? Saya kan bingung. Ke rumah untuk apa? Ya untuk doain Papa. Papa udah gak ada harapan kata dokter. Terus untuk apa doainnya? Terus jawabannya rohani banget. Biarkan yang terbaik terjadi Pak. Iya elah. Supaya Papa mati maksudnya. Karena kenal ya datang. Sama istri di mobil di perjalanan saya bilang, lucu juga biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Sampai sana ya kita berdoa lah. Seperti biasa berdoa, tiba-tiba papanya bilang gini, yang saya lihat datang tadi lebih dari 2. Bukan saya sama istri saya, maksudnya lebih dari 2. Kisruh keluarganya, malaikat penjemput. Setelah selesai, udah selesai doa, seminggu setelah itu saya dapat telepon.
Kaget lagi pas teleponnya ngagetin gitu. Pak, mujizat terjadi. Aduh, mujizat apa? Papa sembuh total. Ya ampun, sembuh total. Iya, udah bisa jalan-jalan seperti dapat organ baru loh Pak. Luar biasa Pak gitu. Wih, saya seneng dong. Saya kasih tahu istri saya, itu si Om sembuh loh. Istri saya bilang gini, luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lain mati semua. Gak bisa kultuskan nama Tuhan. Mediatornya Yesus. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus. Karena dia yang memberikan otoritas kepada kita. Gitu loh. Jadi akhirnya kita nikmati perjalanan sama dia. Kita belajar ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini adalah perikop yang mengajarkan tentang sebuah peristiwa. Yesus selalu memakai peristiwa untuk mengajarkan kepada kita tentang sebuah prinsip. Jadi dia pakai cerita, dia pakai kisah, bahkan dia memakai yang namanya parables atau perumpamaan, ya. Dan itu yang perlu kita pelajari, ya. Sebuah prinsip lagi yang Bapak Ibu perlu mengerti. Semua panggilan hidup kita, ya, semua panggilan hidup kita itu melebihi kekuatan yang kita miliki hari ini. Kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Saya ulang ya. Panggilan hidup kita itu selalu melebihi kekuatan kita hari ini. Contohnya Yusuf. Yusuf mau dijadikan orang paling penting nomor 2 di Mesir. Dia harus melewati semua ujian dalam perjalanannya sampai dia siap nantinya. Waktu dipanggil, dikasih mimpi di awalnya, dia belum siap. Panggilan itu melebihi kekuatan dia hari itu. Makanya dia mulai difitnah, dibuang ke dalam lubang, dijual, diperjualbelikan, dibeli sama rumahnya Potifar. Oke lah, naik dikit dijadikan kepala rumah tangga, dikejar-kejar sama istrinya, difitnah, masuk penjara, dia sempatlah ada harapan dia menemukan sebuah karunianya. Oh, bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya bilang sama juru minum, sama juru roti, kalau kamu keluar ingat saya ya. Dilupain lagi 2 tahun. Itu kalau semuanya dikasih tahu di awal sama Yusuf, nanti ya kamu jadi orang nomor 2 paling penting, tapi kamu akan lewatin gini nih, kamu akan dibuang di sumur gini, masuk penjara. Dia akan bilang gini, gak mau ribet amat hidup kayak begitu, gak mau. Itu Tuhan bawa terus sampai akhirnya dia siap. Makanya ada sekolah kehidupan dalam hidup ini. Karena panggilan kita tuh dahsyat nantinya. Setiap hari itu kita sekolah kehidupan. Karena masa depan kita selalu luar biasa bersama dengan Tuhan. Selalu gitu. Ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan kalimat ini. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jangan dilihat dari sikap duduknya. Ini harus dilihat dari sikap hatinya. Karena semua yang Yesus ajarkan dimasukkan ke dalam sini sekarang. Jadi dia menggunakan peristiwa, menggunakan event, menggunakan banyak kisah. Ya, kemudian gini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang satu belajar terima dari Tuhan, yang satu belajar yang namanya menyikapi hidup taat itu pakai usahanya sendiri. Akhirnya kecapean, akhirnya dia marah sama Tuhan dan marah sama saudaranya. Dia katakan begini, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuh, tidakkah engkau peduli? Itu tangisan orang Kristen, tidakkah engkau peduli? Terus dia katakan begini, ya, dikatakan bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Udah salahin Tuhan, salahin saudaranya. Ini sama kalau di dalam hari ini dengan orang yang suka datang kepada saya ngomong gini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Saya paling sedih dengar orang ngomong begitu. Karena itu berarti itu orang tidak kenal siapa Tuhannya, dia ikut Tuhan pakai formula. Saya udah doa loh Pak sekian lama, saya udah puasa loh sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Apalagi Pak, sikap-sikap yang saya harus lakukan dan kata-kata apa yang saya mesti katakan Pak. Seolah-olah sama Tuhan tuh ada formula pokoknya. Akhirnya nyalahin Tuhan. Akhirnya suka cemburu sama orang lain. Beda ya. Sama seseorang yang saya kunjungi, teman saya, ya kena cancer, udah sampai stadium yang lanjut. Udah parah, saya datang, saya ketemu sama dia bilang gini, Pak, pergumulan saya berat. Tetapi Pak, saya selalu mengucap syukur karena Yesus baik Pak. Beda.
Yang satu pakai formula, yang satu ngerti siapa Tuhannya, hidupnya intim sama Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu hidupnya sebagai anak Tuhan, dia punya privilege, dia punya kesempatan untuk melakukan apapun di dalam Tuhan sebagai ahli waris. Dia ngerti itu semuanya. Jadi dia katakan dengan harapan, dia katakan, Pak, walaupun hari ini saya melihat kondisi saya tidak baik, tapi saya percaya ada hari esok, Pak. Dan hari esok saya bersama dengan Yesus pasti luar biasa. Itu keluar dari mulutnya. Beda sama orang yang pakai formula. Saya dulu datang ke papa saya hari ini masih sedih dan kadang-kadang masih suka nangis. Dia sudah pergi 13 tahun yang lalu, dia sahabat saya. Bukan sekedar papa saja. Waktu saya masih SMA, nggak ada HP, kita suka dulu kalau main, ya main keluar sama teman, main basket lah, apalah gitu ya. Saya kalau minta izin sama dia, saya nggak pernah datengin dia yang lagi nonton TV. Wahai bapak yang lagi nonton TV, bolehkah saya keluar sebentar main-main sama teman? Nggak gitu ngomongnya. Saya datang ke dia, saya peluk dia, saya bilang, Pak, aku pergi bentar ya. Dengan tatapan yang sangat intim, dia katakan, kamu jam berapa pulang? Nggak tahu, Pak, malam kayaknya. Hati-hati ya. Terus dia tanya gini sama saya, besok pagi mau sarapan apa? Kami di rumah biasa makan roti. Dulu di Jakarta cuma ada satu bakery, namanya Holland Bakery, cuma ada satu. Kalau Bapak Ibu tahu, itu cuma ada di Jalan Hayam Muruk. Cuman satu, dan saya suka namanya Long John yang panjang ada meshes, sampai hari ini masih ada tuh. Terus saya bilang sama dia, itu roti meshes, saya bilang gitu. Malam saya pulang, saya udah gak lihat meja makan dan lain sebagainya. Besok pagi saya buka tudung saja, itu udah ada di situ. Rupanya siang-siang dia beli. Bukan buat saya aja, buat semuanya, buat adik-adik saya. Intim. Saya ketemu sama dia, saya ngobrol sama dia pakai formula, enggak. Karena saya tahu dia mengasihi saya. Saya menerima kasihnya dia. Jadi saya hubungan sama dia itu gak ada formula. Saya akhirnya menyelami hatinya dan saya punya hubungan yang sangat indah dengan dia. Satu hari, waktu Keaton ini nanti, anak saya Keaton ini datang di ibadah kedua. Dia udah lebih tinggi dari saya, dia 16 tahun sekarang. Waktu dia masih TK, saya gak pernah lupa dipanggil sama guru dari sekolah. Terus gurunya bilang gini, Pak, saya suka kasihan sama anak Bapak. Kenapa? Karena dia setiap kali dia suka peluk-peluk temannya, seringkali didorong Pak sama teman-temannya. Kenapa ya Pak, tiap hari orang-orang dipelukin terus sama dia? Bukan hanya teman-temannya Pak, kita guru-guru satpam dipelukin semuanya Pak sama dia. Saya suka kasihan Pak, kalau dia melukin anak yang biasa gak dipeluk di rumah, didorong dia Pak. Tapi kalau dia meluk anak yang biasa dipeluk juga di rumah, oh terjadilah peluk-pelukan lucu deh Pak tuh anak kecil-kecil Pak, dia bilang gitu. Saya pernah Pak, satu hari, kondisi saya lagi, hati saya lagi betul-betul lagi sedih Pak. Saya berdoa sama Tuhan, dia datang loh Pak, dia peluk saya tanpa kata-kata, saya sampai nangis Pak. Saya ngerasa seperti Tuhan kirim malaikat kecil buat saya. Saya rasakan kasihnya yang luar biasa. Saya mau tanya Pak, ini anak diapain Pak? Bisa kayak gitu tiap hari? Saya bilang gini, karena tiap hari dipelukin di rumah. Dan kami bilang I love you sama dia. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya kalau keluar kamar, ketemu sama dia di ruang tamu lagi sama-sama mau ke kulkas, sudah malam tiba-tiba. Kadang-kadang tanpa kata-kata, saya cuman peluk, dia peluk saya, cuman berbisik, I love you. Yang dia terima di rumah, dia bisa berikan di luar. Kalau kita nggak terima dari Tuhan, gimana kita bisa kasih yang terbaik? Gimana kita bisa ngerti hatinya Tuhan dalam hidup ini? Gimana kita bisa akhirnya berikan yang terbaik bagi orang lain? Bagi pasangan hidup kita, karena kita nggak terima kasihnya dia. Makanya dia katakan apa? Saling mengasihi ya nak, sama seperti aku mengasihimu. Makanya banyak orang susah ngampunin orang, karena nggak terima dan nggak pernah rasakan kasih Tuhan sama hidupnya. Itu sebabnya saya katakan berkali-kali, orang Kristen itu hari ini hidup taat bukan untuk dilayakan. Hidup taat karena sudah dilayakan di kayu salib. Karena sudah selesai, it is finished, selesai udah. Jadi hari ini, orang Kristen apakah bisa jatuh dalam dosa? Ya bisa lah. Namanya juga hidup dalam dunia. Hidup jatuh dalam dosa bukan berarti hidup di dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, misalnya kita slip jatuh dalam dosa, itu ada teguran di sini sama Roh Kudus, karena ada Roh Kudus di dalam sini, itu lagi ditegur sama dia. Lagi ditegur sama dia, itu bukannya berarti besok-besoknya kita akan digituin terus, tidak. Jadi kalau besoknya, minggu depan, tahun depan masih ada peringatan,
tentang diinget-ingetin tentang dosa itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan di hari itu dia akan menginsafkan manusia. Kalau masih dikasih tahu lagi minggu depan dan seterusnya, itu bukan dari Tuhan, itu tuduhan iblis. Karena Tuhan tidak nuduh dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosanya. Itu sebabnya ketika kita menerima yang terbaik, mana mau buat dosa? Mana mau buat dosa? Ethan lagi ya, anak saya lagi ini. Saya udah kasih tahu sama dia berkali-kali. Dek, kalau buka pintu mobil, lihat-lihat ke belakang. Karena kan dia dianterin ke sekolah. Di Jabodetabek itu ada 16 juta motor, Dek. Dan di Jakarta itu motornya nggak seperti di tempat lain. Di Jakarta itu motornya belok dulu baru lihat. Di Bandung motornya lihat dulu baru belok kan. Di Jakarta belok dulu baru lihat. Itu Jakarta. Jadi motornya tuh betul-betul semrawut dan kurang ajar. Udahlah, itu udahlah, kita udah harus hidup dengan mereka lah gitu ya. Jadi saya selalu bilang hati-hati. Mereka tuh ngebut-ngebut dan sembarangan udah. Beberapa minggu yang lalu dia buka pintu mobil tanpa lihat ke belakang. Diantar sama teman saya pas lagi di rumah teman saya. Bilang, aku yang anterin dia ke sekolah. Oke, anterin deh. Pas pulang dikasih tahu sama saya itu mobil penyok. Kenapa? Itu pintunya ketabrak motor. Dah, kenapa? Tadi si Keaton buka pintunya nggak hati-hati, dia nggak lihat ke belakang. Terus dia kaget banget gitu. Saya punya dua pilihan ketika malamnya ketemu dia. Bisa marah-marah, bisa bilang, aku udah bilang apa? Kenapa sih nggak hati-hati? Bisa gitu. Bisa juga saya datang ke dia dengan kasih karunia Tuhan dan hikmat Tuhan. Waktu dia buka pintu kamar malam hari ketemu sama saya. Yang saya katakan di kata-kata pertama adalah gini, Dek, kamu oke nggak? Oke, kenapa Dek? Kan katanya tadi ditabrak motor. Kamunya oke nggak? Aku nggak apa-apa. Terus dia mulai sedih. Mobilnya penyok. Jadi nggak peduli mobilnya. Kamu oke nggak? Oke. Kamu nggak kena kan sama stang motornya? Nggak apa-apa. Ya, terus saya peluk. Lain kali hati-hati ya Dek. Dia terima apa? Dia terima kasih karunia. Dia terima kasihnya saya. Besok dia ketika buka pintu mobil, dia nggak pernah akan punya rasa ketakutan sama bapaknya, tapi rasa hormat sama bapaknya. Ikut Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. Ikut Tuhan, takut sama Tuhan artinya hormat sama Tuhan. Bukan ketakutan, karena Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Makin terima kasih karunia-Nya, makin ngerti kasih karunia, makin gak mau buat dosa. Waktu saya peluk dia dan dia peluk saya balik, dia bilang, Dad, sorry ya Dad. Akhirnya di besok-besoknya, pikirannya dia, orientasi bukan kesalahannya dia, orientasinya adalah kasih bapaknya kepada dia. Yang sering kita lakukan adalah kita orientasi kepada dosa kita dan kesalahan kita dan kita kayaknya berseberangan sama Tuhan. Tuhan kayaknya marah sama kita dan murka sama kita. Bukan kasih karunia dia. Makin kita rasakan kasihnya dia, kita makin gak mau buat dosa. Itu yang terjadi di sini. Makanya Yesus katakan begini. Dia katakan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain, kenapa sih pikiran kamu tuh ribet banget ikut saya? Gitu loh. Gak usah pakai formula-formula, saya tuh gak pernah bawa agama, saya gak pernah bawa denominasi, saya gak pernah bawa sinode, saya gak pernah bawa tata ibadah bahkan. Saya bawa keintiman dan hubungan kepadamu. Gitu loh. Jadi kita sama yang namanya agama, sinode, denominasi, tata ibadah, hormati. Jangan dikultuskan, yang dikejar Yesusnya. Kalau kita kejar Yesusnya, kita gak akan cibir gereja lain. Wah, gak tepok tangan, kering gerejamu. Nah, gereja yang gak tepok tangan bilang, tepok tangan, gak hormati hadirat Tuhan. Begitu aja terus. Gak ada habis-habisnya akhirnya. Padahal itu semuanya hanya kemasan manusia untuk datang kepada Tuhan. Hormati. Jangan dikultuskan. Makanya saya suka kasihan kalau banyak blunder loh. Saya 25 tahun pelayanan minister, banyak banget blunder di atas ini. Ya ada satu hamba Tuhan bilang, terima kasih Pak udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini berkati istri-istri dan anaknya. Dia diem. Maksud saya istri dan anak-anaknya Tuhan, mohon maaf. Karena saya suka bercanda, saya bilang emang istri gue banyak, emang gue Salomo apa? Saya bilang gitu. Ada lagi worship leader, lu tuh kasihan banget di awal-awal. Tuhan kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh, maksudnya baik, ngucapnya salah. Tiba-tiba ada orang teriak di belakang, jangan Tuhan aku belum nikah. Wah makin blunder dah. Itu baru mulai ibadah, dia gak bisa pimpin akhirnya dengan benar. Saya kasihan banget sama dia. Itu biasalah terjadi di atas sini.
Ya kan, yang namanya juga kan kemasannya manusia, ya kan. Kita harus dapat hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya akhirnya dia katakan begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik tidak akan diambil daripadanya. Ya. Kemudian dikatakan satu saja yang perlu. Jadi gini, satu saja yang perlu, ya itu berarti tidak ada lagi yang lebih perlu daripada itu. Bagian yang terbaik, nggak ada yang lebih terbaik daripada itu. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Pasti bingung juga dia mikir apa yang nggak bisa diambil daripadanya. Ternyata beberapa saat setelah itu Yesus mampir lagi di rumahnya Maria. Bisa baca di Yohanes 12. Dilumuri sama minyak narwastu toh. Dikasih minyak narwastu sama Maria, terus Yudas bilang apa? Jangan, itu minyak mahal, ngapain buat lumuran-lumuran kayak begitu, jual aja. Yesus bilang begini, biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Rupanya beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Minyak narwastu botolnya cuma segini, harganya 100.000 Bapak Ibu. Pernah tumpah di rumah saya, teman saya jatuhin numpah, ya 10 hari dipel tetap nggak hilang, baunya melekat di situ. Minyak narwastu tuh. Ya. Ingat ada 3 wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah sama wangi-wangian, mau melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian. Ketemu nggak? Nggak ketemu kan? Yesusnya udah bangkit. Karena saat itu merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk melumuri tubuh kerabat atau sahabat atau keluarga mereka dengan wangi-wangian. Mereka nggak dapat kesempatan itu. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan itu hanya Maria. Maria juga pasti nggak sadar ketika Yesus katakan biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Dengan kata lain, beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib, itu minyak narwastu wangi-wangiannya masih melekat di tubuhnya. Dan waktu dia naik ke kayu salib, di situ pasti Maria baru nyadar. Oh, ini toh maksudnya. Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan itu hanya Maria. Makanya ya, makin duduk di kaki Tuhan, makin belajar terima, makin bisa lakukan yang terbaik, makin dibawa ke dalam kairos waktunya Tuhan, makin dibawa ke dalam yang namanya perkenanannya Tuhan. Karena belajar dengar, belajar terima dari Tuhan. Akhirnya hidup ketaatan itu sangat mudah, kuk yang kupasang ringan. Karena belajar dari dia. Akhirnya kita tidak lagi berkutat di dalam hal-hal yang aduh susah banget sih di orang Kristen. Enggak, kita nikmati perjalanan sama Tuhan. Saya tutup sama ini ya. Ini prinsip yang luar biasa. Yohanes 13, kita mulai dari ayat 4 dulu. Saya bahas cepat aja supaya Bapak Ibu mengerti maksudnya. Kembali lagi Yesus menggunakan sebuah event. Dan bagi saya ini ketika kita pelajarin bahasa aslinya, it's a mind-boggling. Saya sampai menangis waktu akhirnya mengerti esensi sebenarnya. Dia selalu menggunakan event buat kita, supaya kita makin mengerti. Yohanes 13 ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Oke? Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, kemudian diseka sama kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Nanti kita balik lagi ke situ, ya. Kita terusin dulu, ya. Saat itu bagian tubuh yang paling kotor adalah kaki. Saat itu nggak ada Converse, nggak ada Vans, nggak ada, yang ada kasut. Mereknya apa nggak tahu. Jadi kakinya terekspos sama debu. Makanya orang-orang yang kaum ekonomi yang cukup kuat, ketika kita mampir ke rumahnya, ada pembantu rumah tangga yang akan bersihkan, membasuh, dan menyeka kaki kita untuk masuk ke dalam rumah, dan kasutnya ditinggal di luar. Jadi itu pekerjaan yang paling hina. Ya, kalau nggak ada pembantu rumah tangga, orangnya harus membasuh sendiri di luar sebelum masuk ke rumah temannya. Karena kotor. Bagian yang paling kotor adalah kaki saat itu. Ya, itu sebabnya waktu Yesus mau melakukan ini, Simon Petrus bingung lah. Itu kan pekerjaan paling hina. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Karena memang Petrus nggak mudah, nggak ngerti maksudnya apa sih nih gitu. Ada sebuah pernyataan yang sangat dalam, bukan sekedar hanya basuh kaki aja. Ini ada sebuah pelajaran yang sangat dalam. Makanya dia bilang, nanti kamu akan ngerti kelak. Dengan kata lain, aku kan belum mati di kayu salib. Nanti ada kuasa kebangkitan, ada kasih karunia. Baru setelah itu nanti kamu baru ngerti. Saya nggak mau kalau Yesus katakan itu kepada kita hari ini. Anak-anakku, engkau masih belum mengerti, nanti satu hari kelak. Enggak, kita hari ini kita akan ngerti. Hari ini kita akan ngerti prinsip ini. Ya. Dia katakan begini ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Perhatikan jawabnya Yesus, ini luar biasa. Jikalau aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Bagian kotor dalam hidup kita yang setiap hari harus dibasuh sama Tuhan, itu adalah pikiran dan hati kita. Sekarang ini. Waktu dia katakan, kalau aku tidak lakukan itu, kamu tidak dapat bagian di dalam aku, itu bahasa aslinya sebenarnya bukan mendapatkan bagian di dalam in me, bukan. Bahasa Inggrisnya, you have no part with me, pakai kata with. Bukan in me. Kalau in me, kalau di dalam kita akan berpikir, oh saya berarti nggak dapat keselamatan. Bukan. Nggak dapat bagian bersama dengan aku, itu maksudnya bahasa asli adalah, kalau kamu nggak biarkan aku membasuh pikiran dan hatimu tiap hari, kamu tidak akan menikmati perjalanan hidupmu sama aku, gitu loh. Itu maksudnya. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Jadi itu kuncinya di situ. Biarkan aku basuh pikiran dan hatimu tiap hari, nak. Biar kamu enjoy jalan sama aku. Biar kamu tahu aku gak pernah berseberangan sama kamu, nak. Aku Bapak yang penuh dengan kasih. Aku bersihkan pikiran-pikiranmu yang penuh sampah. Waktu saya bertobat tahun 98, yang lahir baru kan rohnya. Jiwa saya yang terdiri dari pikiran, emosi, perasaan, kehendak, keputusan, itu penuh sampah. Dan bahkan tiap hari pun kita bisa dimasukin dan kita bisa dengar sampah yang ada di sekeliling kita. Setiap hari kita perlu didetox. Sama apa? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Suara daripada Roh Kudus. Itu yang membersihkan semua pikiran hati kita. Kalau enggak, kita rasa tertuduh terus. Kita rasa bersalah dalam hidup kita. Kita rasa stres, kita rasa Tuhan jauh dari kita. Padahal dia gak pernah tinggalin kita. Pengertian-pengertian yang salah itu semuanya akhirnya membuat hidup kita makin terbeban. Gitu loh. Oke, kita terusin ya. Dikatakan begini, ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku aja deh, tetapi juga tangan dan kepalaku. Makin gak ngerti. Tadi mau dibasuh kakinya. Terus kan Yesus bilang, terus dia gak mau. Terus Yesus bilang harus supaya kamu menikmati perjalanan sama aku. Oh ya udah kalau gitu semua deh basuh. Nggak gitu juga, dijelasin lagi sama Yesus. Dia katakan begini, barang siapa telah mandi, ayat 10, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Siapa yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, ya udah terima Yesus sekali dan untuk selamanya. Tetapi yang harus dibasuh tiap hari adalah pikiran dan hatinya, itu maksudnya. Gitu loh. Karena ia sudah bersih seluruhnya, kita udah dibersihkan. Bahasa teologinya tuh justified, dibenarkan ketika terima Yesus. Juga kamu juga udah bersih, kita udah bersih, hanya tidak semua. Itu sebabnya ketika terima Yesus mengalami proses namanya dibenarkan, justification. Sekarang ini semua dari kita mengalami proses namanya sanctification, itu bahasa teologinya lah ya. Yang bahasa yang kita kenal sehari-hari, kita dikuduskan nih tiap hari sama Tuhan. Dikuduskan, diingetin sama Tuhan, kamu sudah dikuduskan sama Tuhan. Itu namanya sanctification, sekolah kehidupan. Semua yang salah-salah, itu setiap hari pembaharuan budi, sekolah kehidupan sama dia. Dan selalu ada kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu dengan Yesus berjalannya begitu. Udah nak, yang penting, udah kamu bangkit lagi, jangan takut nak, ayo jalan lagi nak, ayo nak, sekolah kehidupan tiap hari. Itu maksudnya. Ya. Oke, saya kasih 2 ayat lagi, supaya Bapak Ibu ngerti, dan kita balik, kita tutup dengan ayat yang kelima tadi, supaya makin mengerti. Coba lihat dulu Kejadian 3 ayat 14. Ya. Kita baca ini, 2 ayat ini kita akan langsung ngerti. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Waktu iblis terjadi pengutukan atas hidupnya yang diwakilkan sama ular. Ular itu akhirnya dikatakan yang akan menjadi makananmu adalah debu tanah. Oke, debu tanah. Debu tanah itu siapa? Sekarang baca lagi Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Kita ini dibentuk dari debu tanah. Mengembuskan nafas hidup ke hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maksudnya gini, kita ini mangsanya dia tiap hari. Karena kita dari debu tanah dan makanan dia dari debu tanah. Jadi kita tiap hari ya, itu sebabnya saya katakan iblis itu nggak ada tanggal merah. Tiap hari dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dia membohongi manusia. Itu 4 hal yang dilakukan. Tiap hari karena iblis tidak lebaran, iblis tidak natalan. Dia nggak ada tanggal merah. Tiap hari dilakukan itu kepada pikiran kita. Hanya itu yang dia bisa serang. Dia nggak bisa serang yang lain. Tetapi ironisnya karena kita nggak ngerti kebenaran firman, banyak orang Kristen stres. Karena pikiran terganggu terus. Hati-hati, dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum.
Bukan singa, tapi seperti singa. Belagak jadi singa. Belagak menakutkan, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Saudara dan saya. Ada yang dapat ditelan dengan kebohongan dia. Oke. Sekarang kita tutup ya. Kita lihat ayat yang ke-5 coba. Saya berikan pengertian ini kepada Bapak Ibu. Ketika kita ngerti ini semuanya, sekarang kita ngerti ayat 5 itu maksudnya gini. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kata membasuh, itu artinya nipto dalam bahasa Yunani. Itu artinya dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Dengan kata lain, setiap hari dia membasuh pikiran dan hati kita non-stop. Tiap hari. Oke. Kemudian menyekanya dengan kain. Kata menyeka itu artinya ekmaso. Dalam bahasa Yunani, ekmaso adalah berarti kamu diseka dan itu artinya kamu dilindungi dari semua kebohongan iblis. Jadi Yesus datang, terus-menerus dia datang, dia menjaga pikiran dan hati kita di gini nih sama dia. Udah nak, jangan percaya sama dia. Percaya sama aku aja nak. Gitu. Itu arti kata menyeka. Menyekanya dengan apa? Dengan kain lenan. Kain lenan bahasa aslinya adalah leption. Artinya adalah righteousness. Jadi tiap hari ya. Yesus datang dia gini. Nak, sini nak. Pikiran dan hatimu sini nak. Aku tutup, aku bungkus ya nak. Dengan kebenaran. Bahwa kamu harus tahu, kamu sudah aku layakan. Kamu sudah aku benarkan. Kamu harus tahu nak, hari ini kamu hidup dalam ketaatan karena kamu sudah aku layakan di kayu salib. Kamu jangan mau dibohongi ya nak, sama iblis. Karena aku sangat mengasihimu. Itu artinya. Makanya dibilang sampai terus, 1 hari nanti kamu baru ngerti. Hari ini kamu gak ngerti. Saya percaya hari ini kita ngerti semuanya. Bahwa dia sangat mengasihi kita. Kalau kita terima itu setiap hari, kita akan sanggup berikan yang terbaik. Kita akan sanggup hidup dalam ketaatan. Bukan pakai usaha kita lagi. Semuanya pakai kuasa Tuhan. Karena kita udah ngalamin. Kita akan bisa berikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita terlebih dahulu sudah diberikan kasih-Nya yang luar biasa. Belajar menerima dari Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita bisa melakukan yang lain-lainnya. Dan bahkan kita akan mengerti bahwa Tuhan saya gak pernah berseberangan sama saya. Dia sangat mengasihi saya. Dan karena dia begitu mengasihi saya, kehidupan saya penuh dengan kemenangan. Bahkan hari ini saya berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena semuanya sudah selesai di kayu salib. Itulah Yesus. Itulah karya indahnya dia di kayu salib buat kita. Dan banyak pesan-pesan dia yang dia berikan kepada murid-muridnya, untuk supaya ketika hari ini kita baca, kita dibuat mengerti sama Roh Kudus. Bahwa semua yang terjadi di alam fisik dimasukkan ke dalam sini sama Yesus. Supaya kita merdeka. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami menerima Tuhan hari ini, bukan sekedar kebenaran firman, kami menerima kasih karunia Tuhan. Kami mengerti bahwa hari lepas hari Tuhan, rugi kalau kami gak menerima, tidak merasakan, tidak menikmati, tidak mengalami yang namanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa Tuhan, hari ini, sampai selama-lamanya, kami begitu paham bahwa setiap hari Engkau datang kepada kami. Engkau membasuh pikiran dan hati kami. Dan Engkau sendiri yang mengatakan, nak, aku sudah membenarkan Engkau. Sudah melayakkan Engkau. Dan itu sebabnya karena itu Tuhan, hidup kami dimerdekakan. Dan kalau kami sedang berhadapan dengan penyakit apapun, kami paham bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menghukum anak-anaknya. Tuhan tidak menghakimi, bahkan menuduh anak-anaknya. Itu sebabnya karena kami tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah jatuh. Sebagai manusia kami mengalami hal-hal yang tidak enak ya Tuhan. Tetapi kami mengerti bahwa kesembuhan, pemulihan, semuanya sudah Engkau sediakan di kayu salib. Itu sebabnya hari ini kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Itu sebabnya hari ini kami deklarasi bahwa kami percaya kesembuhan sudah kami terima. Kami percaya pemulihan sudah kami terima. Dan kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan, kami juga percaya bahwa tubuh dan darah Kristus sudah menyempurnakan kehidupan kami. Menjadi sumber atas segala sumber atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami. Dan kami mau hidup kami hari lepas hari menikmati perjalanan dengan Tuhan. Karena kami sudah menerima kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin.